Shalom RYC. Siapa puji nama Tuhan semuanya, amin. Ku percaya. Sama-sama kita katakan. Tak kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekali katakan, tak kuduga, tak kuduga kau selamatkan hidupku, hapuskan dosaku. Katakan, kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, namun ku tetap 1, 2, 3, drop it. Percaya padamu, Tuhan dan Rajaku. Apa? Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu selamanya. Kuduga selamatkan hidupku, apa? Hapuskan dosaku. Kini ku kan berikan seluruh hidupku, segenap hatiku. Sekalipun dagingku dan hatiku apa habis lenyap, namun ku tetap 1, 2, 3. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memujimu, agungkan pribadimu. Sangat ku cinta kau. Come on, music. Memegangku teguh, mendekatku selalu. Jiwaku memuji, apa? Agungkan pribadi. Sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau. Ku percaya padamu, Kau Tuhan dan Rajaku. Memegangku dan mendekap, jiwaku agungkan, sangat ku cinta kau selamanya. Sangat ku cinta kau, sangat ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau.
buat Tuhan kita. Haleluya. Teman-teman percaya bahwa Tuhan kita Allah yang tidak tertandingi. Amin. Amin. Penyesatan yang paling sukses dari kuasa kegelapan atas manusia, ketika manusia tidak menyadari bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Yang kedua, manusia tidak menyadari bahwa ada manusia batiniah yang harus bertumbuh dewasa dan menjadi pribadi seperti yang Allah kehendaki. Yang pertama, manusia tidak sadar bahwa dirinya makhluk kekal. Kematian tidak menghentikan kesadaran manusia. Justru setelah kematian, manusia memiliki kesadaran kekal. Suatu hari nanti akan sangat mengerikan ketika orang baru sadar bahwa dirinya makhluk kekal dan ternyata wajah batiniahnya, manusia batiniahnya buruk. 1 Petrus kita baca dulu, 1 Petrus pasal 3. Melanjutkan pembahasan kita pada perjumpaan sebelumnya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Hidup ini adalah pilihan. Kita harus memilih apakah kita serupa dengan dunia ini atau serupa dengan Tuhan Yesus. Ini bukan penampilan lahiriah. Ini adalah manusia batiniah kita. Kita harus memilih. Tidak ada manusia yang bisa atau boleh tidak memilih. Orang yang tidak memilih berarti memilih tidak memilih. Dan orang yang memilih tidak memilih pasti hidupnya akan disesatkan. Hidupnya pasti didorong untuk serupa dengan dunia ini. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal, yang kita miliki, yang karenanya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan pergi ke gereja, bertujuan satu hal, mengubah manusia batiniah kita untuk menjadi indah di mata Tuhan. Inilah inti kekristenan. Inilah sebenarnya inti dari kekristenan. Bagaimana manusia batiniah kita ini diubah. Manusia batiniah artinya cara berpikir kita. Manusia batiniah artinya bagaimana kita mengarahkan hidup ini. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya, kita harus memiliki cara berpikir yang berbeda. Kalau cara berpikir kita berbeda dengan orang-orang pada umumnya, tidak sama dengan dunia ini, maka kita barulah bisa disebut anak Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Terus, tetapi
berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi di sini pikiran. Dalam bahasa aslinya nous. Cara berpikirmu harus diubah. Terus, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. ya. Betapa berharganya hidup kita. Betapa berharganya hidup kita. Sebab hidup yang kita miliki adalah kesempatan untuk membangun manusia batiniah. Membangun kehidupan sebagai anak Allah. Sangatlah naif, artinya bodoh, dangkal, miskin. Kalau kehidupan anak Allah hanya dipahami sekedar menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, lalu mengaku anak Allah. Pada umumnya, demikianlah orang-orang Kristen mengaku diri anak Allah karena percaya Tuhan Yesus, karena pergi ke gereja. Anak Allah itu bukan sekedar sebutan, tapi anak Allah itu adalah keberadaan. Seperti yang pernah saya singgung, warna kuning bukan berarti emas. Disebut emas karena berkualitas tertentu. Kualitas yang memenuhi kualifikasi sebagai logam mulia yang disebut emas. Hidup ini berharga dan keberhargaannya terletak pada kesempatan untuk membangun manusia batiniah sebagai anak-anak Allah. Kesempatan yang hanya satu kali untuk setiap orang. Kesempatan hanya satu kali. Satu kali di kekekalan hidup ini. Kalau ini garis hidup terus tidak berujung, ini kuburan, ini waktu kita masih hidup. Di sini kekekalan. Tadi sempat saya singgung suksesnya kuasa kegelapan, manuvernya, kegiatannya yang tidak tersentuh oleh pikiran manusia pada umumnya, yang tidak terdeteksi, tidak dikenali, membawa pikiran seseorang hanya kepada hal-hal dunia. Bagaimana menyelenggarakan hidup, menikmati hidup. Dan biasanya orang melihat orang lain, bagaimana orang lain memiliki hobi, kesenangan, cara berpikir, gaya hidup di sini. Dia tidak sadar bahwa manusia itu makhluk kekal. Kematian tidak menghentikan kesadarannya. Kematian hanya menguburkan tubuh, sedangkan jiwa dan rohnya itu abadi. Hari-hari ini saya berkata kepada orang di sekitar saya, orang tidak takut dengan kekekalan. Bukan hanya jemaat, tapi juga aktivis. Bukan hanya aktivis, tapi juga pendeta. Pendeta yang tidak hidup benar. Aktivis yang tidak hidup benar. Tidak takut terhadap kekekalan. Ini dahsyat sekali, saudaraku. Kemarin saya duduk di meja, di kursi pakai meja ini. Waktu saya duduk, saya lihat ada getaran. Saya biasa merasa ada mobil lewat juga memang ada getaran. Tapi getarannya lebih konstan. Lalu lebih keras. Saya mulai berdiri, ada something wrong. Lalu jemaat berkata, gempa. Saya berkata, ya saya tahu ini gempa.
Ketika saya berdiri di sini, ini goyang-goyang ini. Ini goyang. Ada jemaat bilang, Pak, minggir Pak. Takut tadi kejatuhan lampu. Saya mulai berdiri di sini. Ini masih goyang-goyang nih. Saya lihat kanan. Gimana ya? Mau diteruskan Pak? Karena saya baru mengucapkan satu kalimat. Kan ada kalian yang sebagian hadir di sini. Akhirnya saya bilang, pulanglah dengan sejahtera. Pulanglah dengan sejahtera. Langsung bruk. Jangan lari, pelan-pelan. Saya tunggu sampai orang keluar. Saya dapat SMS dari orang. Gempa ya itu. Lagi ini ya. Pak Eras langsung lari ya. Enggak, saya enggak lari. Saya orang terakhir. Setelah semua orang bersih, masih ada yang mau di sini, saya bilang, ayo cepat semua turun. Baru saya turun. Baru gempa. Itu pun terjadi di Banten. Kita hanya merasakan dampak kecilnya. Ada 4 orang pingsan. Lalu saya berkata, baru gempa. Gempanya di Banten. Bayangkan kalau gempanya di bawah Arta Gading. Kita jadi bergedel semua. Lalu saya bicara, kok orang gak takut kekekalan ya? Kok gak takut kekekalan? Lalu bagaimana supaya kita ini siap menghadapi kekekalan? Harus mengalami metamorfose. Metamorfose. Ya. Metamorfose. Dalam bahasa kita menjadi metamorfosa. Metamorfosa. Kita baca dulu 2 Korintus pasal 4. Nanti saya ulangi lagi ayat-ayat yang tadi kita baca, ya. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau saya lihat wajah kalian, ini wajah manusia lahiriah. Ada yang pesek, ada yang mancung ke dalam, sama. Iya, ada yang kulitnya gelap, ada yang kulitnya terang, ada yang antara terang dan gelap bercampur. Kayak zebra dong. Ini lahiriah. Ada rambutnya pendek, ada yang panjang, ada yang gak jelas warnanya. Karena waktu ngecat rambut bingung. Ini manusia lahiriah. Tetapi manusia batiniah kamu ini tidak kelihatan hari ini. Ataupun kalau gejalanya kelihatan, itu pun tidak bisa mewakili seluruh keadaan manusia batiniahmu. Manusia batiniahmu akan kelihatan di dalam langkah hidupmu setiap hari, kebiasaan-kebiasaanmu, setiap kata yang kamu ucapkan itu menunjukkan manusia lahiriah, manusia batiniah maksud saya. Di sini juga sebenarnya kelihatan waktu saya menyampaikan firman kamu dengar. Ini manusia batiniahnya bagus. Tapi ada yang begini. Dia lebih ngurusin upil daripada firman Tuhan.
atau main gadget. Memang kadang-kadang mencatat lewat HP, tetapi males dengar firman. Main game lagi. Orang-orang seperti ini manusia batiniahnya buruk. Atau karena mau lihat cowok ganteng. Karena baru diputus pacar. Sekarang lagi ada lowongan dalam hidupnya. Jadi ke gereja karena mau lihat cowok. Lihat WL pun bukan karena mau nyanyi. Lihat wajahnya. Ini boleh juga nih. Ini boleh juga nih. Badannya besar begini. Rambutnya hitam amat sih. Ini manusia batiniah kamu rusak. Kalau pria datang ke gereja cuma karena mau lihat wanita, cewek. Lihat singer ini boleh, nggak boleh, ini boleh. Atau karena lihat pemusik, wah yang main drum boleh juga nih. Itu yang main keyboard kok kayak Osama bin Laden, pakai jambang begitu, tapi sipit, jadi Osama sipit. Dari sini sudah kelihatan kamu punya manusia batiniah. Kelihatan. Dalam gaya hidupmu akan nampak manusia batiniahmu. Dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari nampak. Kita menjadi Kristen itu disebut sebagai umat pilihan. Umat pilihan. Jadi kalau mungkin ini perjanjian lama ya, Misi dan perjanjian lama. Ini kan Yesus belum datang ini. Ini tahun sebelum Masehi, Yesus belum datang. Kita ada di sini. Yang separuh ini salah mendengar Injil. Atau tidak mendengar Injil dulu, tidak mendengar Injil. Ini salah. Orang Kristen sebanyak ini. Dari ini dunia ya. Ini orang Kristen tapi Kristen yang materialistis, sekuler di Eropa begitu, tinggal segini. Dari segini ini umat pilihan yang tinggal di Asia, di Indonesia mendengar firman. Orang yang hidup di zaman Perjanjian Baru, PB. Orang yang mendengar Injil dengan benar. Orang yang memiliki potensi. Kalau kamu potensi itu fisiknya. Kalau buta, tuli, tidak bisa jalan, nah itu kan tidak bisa datang ke gereja seperti kalian. Kalian tuh di sini umat pilihan. Tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Tidak banyak orang memiliki kesempatan ini. Nah, orang-orang ini sebenarnya diberi kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan hanya sebutan ya, berkeberadaan sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tidak boleh serupa dengan dunia. Harus mengalami metamorfosa. Ingat apa itu metamorfosa? Perubahan bentuk ya, dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Sebenarnya kata metamorfosa itu dari Roma pasal 12 ayat 2 loh. Dari bahasa Yunani. Dulu ulat menjijikkan. Biasanya orang takut ulat.
Ya, memang ada orang yang berani pegang ulat, berani. Tapi rata-rata takut, apalagi perempuan lihat ulat. Tetapi setelah jadi kupu-kupu, wah jadi beautiful, jadi cantik. Ulat itu menjijikkan. Karakter kita itu menjijikkan. Yang gampang tersinggung, gampang marah, pikiran jorok, perbuatan jorok, menjijikkan. Tetapi Tuhan mau mengubah kita untuk menjadi kupu-kupu. Artinya menjadi cantik, menjadi indah. Dan orang yang memiliki kesempatan ini tidak banyak. Indahnya orang percaya bukan hanya menjadi baik, tetapi berkeadaan agung seperti Yesus. Agung seperti Yesus. Manusia lahiriah kita merosot, tetapi manusia batiniah kita dibaharui. Dan yang paling mengerikan, mesti harus diketahui, paling mengerikan, bahwa perubahan ini bertahap ketat. Artinya membutuhkan waktu. Tidak bisa dalam sekejap menjadi indah, tidak bisa. Jadi berbahagia yang sejak muda sudah mengenal Tuhan. Kalau sudah tua, sulit, walaupun bisa, tapi sulit. Itulah sebabnya kita yang masih muda ini bersyukur bisa mengenal kebenaran. Tentu harus dibimbing terus supaya mengerti bagaimana memiliki manusia batiniah yang benar, cara berpikir yang benar, gaya hidup yang benar. Gereja bertanggung jawab untuk itu. Manusia lahiriah kita merosot, manusia batiniah dibaharui dari hari ke hari. Kalian sekarang kan cantik-cantik, ganteng-ganteng, ininya mulus, lalat nempel, kepleset, mulus. Coba kalau sudah umur 70 tahun, ada lalat nempel bersarang di sini, udah bergelombang. Iya, kamu pasti tidak menghayati atau belum bisa. Tapi kalau orang-orang yang sudah lanjut umur, lihat fotonya waktu masih muda. Wah, ini waktunya masih muda. Ketika presiden kita masih Presiden Soekarno. Waduh, cantik ya. Seperti Ernie Johan. Sekarang Ernie Jojon. Waduh, jauh banget. Iya. Nyut mungkin hatinya, tapi nggak apa-apa. Manusia lahiriahnya merosot, tapi batiniahnya dibaharui. Jangan sampai manusia lahiriahnya merosot, batiniahnya pun juga merosot. Itu mati konyol. Maka sejak kalian masih muda ini harus mengerti betapa berharganya setiap kalian ini. Karena di dalam diri kamu itu ada nilai kekekalan. Kematian tidak menyudahi, tidak membuat selesai atau finish hidupmu. Kematian itu baru awal dari kehidupan kekal. Kalau sejak hidup di bumi ini, saya berkesempatan menyampaikan firman, lalu kamu bisa menerima, kamu bisa berubah, betapa indah, betapa mahal, betapa mulianya pekerjaan ini. Cuman memang saya kadang-kadang juga pesimis. Karena dunia sudah begitu jahat. Telah meracuni pikiranmu. Dan saya kadang-kadang juga kehabisan kata. Apa yang harus kukatakan supaya kalian mengerti. Pada umumnya orang tidak takut kekekalan. Tadi saya beri ilustrasi. Baru goyang-goyang begini saja, udah kabur orang, 4 orang pingsan. Waktu Gunung Sinabung meletus, beberapa waktu kemudian kami datang ke sana. Pas datang ke sana, pas mengeluarkan abu. Jadi mobil kami terpaksa ada yang tabrakan. Gelap, kanan kiri gelap, abu semua. Wah, serem bener. Kaca di wiper kita itu
pasir. Kita berhenti dulu, diem. Jalan pelan-pelan, karena jaraknya bisa 2 meter, 1 meter baru kelihatan. Sempet ada yang nabrak. Ya pasti jadi rusak depannya. Serem loh. Saya punya pengalaman serem itu beberapa kali dalam hidup. Dan saya tidak akan lupa. Waktu saya di pantai selatan, saya pasti pernah cerita ini. Saya pakai selancar, saya ke tengah gini. Karena saya bisa berenang, tapi di kolam renang. Saya pikir di laut sama saja. Tapi gini. Sambil sombong gitu. Ada ombak sampai di tengah terguling. Ternyata saya ditarik, ada seperti yang narik gitu. Pada pusaran saya ketarik, saya lawan, habis tenaga saya. Akhirnya saya minum air laut seperti minum soft drink aja, gluk gluk gluk. Saya mestinya mati. Suasana saya dimasukkan di dalam itu mengerikan. Habis sudah. Saya sudah lemes, sudah nggak sanggup. Rupanya ada orang yang dari pantai ngelihat saya, terutama ibu-ibu yang baru refleksi kaki saya kemarin. Jadi 1 hari sebelumnya saya direfleksi, ibu itu cerita, seminggu lalu ada orang mati di situ om. Oh ya mati. Saya kan suka kasih tip, tipnya lumayan. Jadi dia mengenang saya karena tip itu. Jadi waktu saya ke tengah laut, dia ngeliatin terus. Waktu saya hilang, dia teriak-teriak. Wah, oh gitu, wow. Jadi anak-anak laut situ nyemplung cus. Saya diangkat di situ. Saya udah lemes. Terus saya masih ketika sempet dengar mereka ngomong, tenang om, tenang om. Udah tenang. Udah ditarik. Waduh, saya minum air laut. Mual, nek. Wah. Ingat suasana itu mengerikan sekali. Ngeri ya. Untung ya, cuman laut, bukan neraka. Yang kedua, pengalaman itu berkali-kali ya. Waktu saya dulu kan suka ya urusan tambang. Ada tambang besi, nikel. Kami tuh naik kapal. Kapal itu tidak ada pelampungnya, nggak disiapin. 9 jam perjalanan. Nah pada waktu pulangnya itu udah mulai malam hari, mulai jam 6-7 begitu. Kena pusaran angin, pusaran laut. Jadi laut itu ketemu gini, buak gitu. Kita di atas, kapal itu bisa naik ke atas gini, dung, bak. Jadi kayak mau dibanting, dung, buak. Waktu kapal ke atas itu kita kayak pesawat terbang. Buak. Di situ yang naik kapal kan beberapa orang Ambon yang biasa di laut. Orang Ambon di laut aja takut loh. Orang Kristen kebetulan, pasti orang karismatik Pentakosta. Kok tahu? Dia bilang, darah Yesus, darah Yesus. Kalau orang Protestan nggak begitu. Kalau orang Protestan begini, Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu. Mungkin begitu. Dia darah Yesus. Ya tuang Allah, ya tuang Allah, tuang Allah gitu. Ya tuang Allah, darah Yesus. Saya lihat orang Ambon takut apalagi gua. Ini orang Ambon yang biasa main laut ketakutan apalagi gua. Darah Yesus, darah Yesus. Ya darah Yesus. Saya bingung. Gua pakai darah siapa ini? Darah muda. Itu ada ceritanya tapi saya nggak ceritakan lengkap ya. Ya saya ceritakan lengkap. Memang saya kemudian ke depan ke nahkoda, saya bilang belok kiri. Saya tuh cuma bilang belok kiri. Saya bilang gitu. Dia ngeliatin saya begini. Lu siapa? Gitu loh. Saya juga bingung tuh bilang belok kiri itu maksudnya apa. Tapi waktu itu saya bilang belok kiri. Masih muda. Dia nggak belok, dia ngeliatin begini. Saya kasih tahu jangan bilang-bilang ya. Mau nggak? Saya kasih tahu nggak? Jangan bilang-bilang. Kasih tahu nggak ya? Kamu tahu nggak? Saya pukul dia.
Dia ngeliatin terus. Jadi kayak lu siapa gitu. Beta pukul. Buah. Karena suasana kritis. Itu suasana kritis. Nggak ada pelampung. Ini kejadian 5-6 tahun yang lalu. Pendeta mati martir seperti Paulus bagus. Kalau mati tenggelam, sejarah gereja Rehobot kacau ini. Gembala sidang Rehobot mati tenggelam. Jadi dia bilang kiri, belok kiri. Dia nggak peduli gini. Saya pukul, tapi jangan bilang-bilang tadi. Malu aku. Buang. Kiri. Terus dia kiri. Saya itu nggak bohong karena yang pergi sama saya ada beberapa orang dari Rehobot juga sampai sekarang nggak ngarang. Kiri itu baru lepas dari pusaran itu. Saya jadi ingat gini, hebat juga gue ya. Habis itu gini, hebat juga ya gue ya. Kok gue tahu kiri-kiri ya? Tapi mukul orang ini masalahnya. Pakai mukul-mukul nih. Kalau waktu seperti itu ya, waktu seperti itu baru orang tahu artinya ketegangan. Artinya ketegangan. Ini benar yang saya ceritakan. Dari muka saya kelihatan. Serius. Bayangkan kalau sampai orang mati, wajahnya masih buruk. Apa nggak mengerikan? Diberi waktu 70, 80, 90 tahun. Tidak mengolah batinnya. Hidup ini memilih mau wajah dunia atau wajahnya Tuhan. Rata-rata orang ini wajahnya dunia. Kesenangan dunia, selera anak-anak dunia yang merasuk dalam hidup banyak orang Kristen. Memang ke gereja, memang tidak jahat, mungkin juga baik-baik, santun, ya, sopan. Tetapi tidak ada wajah Tuhan di situ. Tidak ada wajah Tuhan Yesus. Cara berpikir kita harus cara berpikir Tuhan Yesus. Tadi itu kalian nyanyi berpikir sepertimu itu ya. Itu kan karangan orang ya di Rehobot, Stephen bukan? Itu. Jangan main-main loh nyanyi. Berpikir sepertimu. Ada tadi ya. Betul gak sih kalian berpikir seperti Yesus? Aduh gak ada orang. Halo? Gak ada yang jawab. Berpikir seperti Yesus. Berucap seperti Yesus. Ini lagu bagus. Apalagi ditutup dengan kalimat ku bersedia hidup kudus tak bercela. Wah, kalau kalian penuhi ini, itu lebih dari seorang konglomerat yang berhasil memiliki banyak perusahaan, gedung-gedung dan uang. Sungguh. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Yesus punya perjuangan. Lukas pasal 2 ayat 52. Mari kita baca. Jadi jangan saudara berpikir Tuhan Yesus itu datang ke dunia langsung kebal terhadap kesalahan. Tidak mungkin bisa, tidak mungkin berbuat dosa. Bisa, tapi dia memilih tidak berbuat dosa. Coba dibaca dulu. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Ada proses makin dikasih Allah karena bertumbuh, berubah jadi baik. Jangan berpikir waktu Yesus menjadi manusia
Di surga masih ada Yesus, lalu ada Yesus di bawah. Enggak. Kalau ibarat komputer nih, di shutdown, dihabisi. Rohnya ditaruh di dalam rahim Maria, lalu lahirlah Yesus. Jadi dia starting from zero, dari nol. Kok bisa kenal dirinya anak Allah? Pasti Maria beritahu, kamu sebenarnya bukan anak Mami Maria dan Papi Yusuf ya. Kamu dikandung oleh Roh Kudus. Pasti. Lalu dia belajar Alkitab. Karena usia 12 tahun dia sudah bisa debat. Usia 12 tahun udah sarjana teologi dia. Takjub orang-orang tua. Kok bisa anak sehebat ini? Tentu tidak secara mistik. Dia tekun belajar. Ibrani pasal 2 ayat 17. Dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu secara mistik jadi pinter. Secara mistik jadi cerdas. Tidak. Kalau begitu tidak adil Allah Bapa. Ia juga mengalami proses. Supaya kalau kita mengikuti jejaknya untuk memiliki wajah Yesus, cara berpikirnya dan gaya hidupnya, kita juga bisa menjalaninya secara proses. Dia tidak kebal terhadap dosa, dia bisa bikin dosa tapi tidak melakukannya. Supaya jadi teladan kita. Kalau Yesus didesain tidak bisa berbuat salah, itu tidak cengli, tidak fair. Tidak fair. Sedangkan kita harus menjadi seperti dia, sementara kita bisa berbuat dosa. Coba dibaca. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Kita ini saudaranya. Nanti di Roma pasal 8 bahwa dia menjadi yang sulung, dia yang pertama, dia yang sukses, lalu kita bisa ikuti jejaknya. Orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus ini didesain oleh Allah bisa menjadi seperti dia, dan itu pilihan. Kalau kita mau, betapa beruntungnya. Memang dari 100 belum tentu satu loh. Belum tentu. Dari 1000 belum tentu satu loh. Dari 10.000 belum tentu satu juga. Sedikit sekali. Tetapi saya berharap kalian termasuk yang sedikit itu. Semalam saya bangun jam 1:1/4. Ya, sampai 2:30. Saya berdoa. Saya berkata, Tuhan, dari sekian juta manusia di sekitarku yang sekarang terlelap tidur, kiranya Engkau melihat aku di sini. Aku menyembah. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Lalu saya berkata, Tuhan, aku mau mencuri hatimu. Bapa, aku mau mencuri hatimu. Aku bisa menjadi seperti Yesus. Memang hari ini saya belum sempurna, tapi dari sekian miliar manusia, Engkau melihat di Jalan Petojo Sabangan 1 nomor sekian ada orang yang sungguh-sungguh mau menjadi seperti Yesus. Saya sudah tua. Dulu banyak salah. Kalian masih muda. Waktu saya seumur kamu, saya tidak mendengar orang berkhotbah semilitan ini. Saya juga belum seperti Yesus. Tapi saya mau menjadi seperti Dia. Dan sungguh, betapa luar biasa kalau kalian dari muda ini memilih menjadi seperti Yesus. Kalau orang muda bisa jadi teroris, pasang bom, tidak takut mati, kenapa kita tidak seberani mereka untuk meninggalkan cara hidup yang salah? Ya, kita hati-hati bergaul dengan siapa, kita belajar firman, kita punya waktu meditasi tiap hari 15 menit, 30 menit. Betapa luar biasa itu. Dan ini benar-benar fakta bahwa suatu hari kita akan masuk ke kekekalan. Dan betapa berbahagianya kalau kalian berubah sejak muda ini.
Yang di antara 10.000 belum tentu satu. Dan saya juga melihat ada banyak orang Kristen yang tidak serius mau mencapai kesempurnaan seperti Yesus. Aku mau berkata seperti dirimu, aku mau berpikir seperti dirimu. Ya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela. Hampir tidak ada, jarang sekali. Bahkan banyak gereja bicaranya hanya Allah baik, nyanyinya memang bagus, semangat. Tapi tidak jelas mau diarahkan kemana. Khotbahnya pun juga tidak jauh beda dengan para motivator yang hanya mengajarkan orang harus baik, jangan putus asa, gambar diri, bla 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 macam-macam. Tapi tidak militan. Dunia masih bisa menarik mereka. Kalau kita harus ekstrim, tapi ekstrim yang positif. Ya. Ini kabar baik karena kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah. Terus dibaca. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Iya, pasti dia disamakan dengan kita. Dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau dia dibuat kebal terhadap dosa, dia tidak bisa merasakan yang kita rasakan. Dia tidak bisa menjadi imam besar. Jadi perjuangan Tuhan Yesus itu luar biasa. Menakjubkan, mengagumkan, dan kita mau mengiring dia. Ibrani pasal 5 ayat 7. Kita mulai. Ini anugerah kita bisa mendengar hal ini. Dan saya berharap kalian berani mengambil keputusan tidak serupa dengan dunia ini. Mengalami pembaharuan manusia batiniah. Ya, secara lahiriah tubuh manusia semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya dibaharui dari hari ke sehari. Yang dalam 1 Petrus pasal 3 tadi, ini yang berharga di mata Allah. Kematian orang yang telah mengalami perubahan cara berpikir adalah kematian yang dinantikan juga oleh Tuhan Yesus dan para malaikatnya. Kita akan disambut pulang ke surga. Hari ini orang bisa mencibir, nyinyir. Tapi suatu hari pasti ini terjadi. Tergantung seberapa kalian berani. Kadang-kadang dengan putus asa saya mengatakan, anggaplah nanti tidak ada pengadilan. Anggaplah tidak ada kekekalan, anggaplah. Tapi apa ruginya sih jadi orang baik? Apa ruginya jadi orang sempurna? Jujur, giat bekerja, tidak melukai orang lain. Kita pasti punya pesona yang karenanya kita mencari nafkah pun akan lebih mudah. Seandainya tidak ada neraka, tidak ada surga, seandainya tidak ada kekekalan, apa ruginya kita jadi orang suci, orang saleh? Apalagi kalau memang ada dan memang ada, betapa beruntungnya kita. Biarlah kita jadi komunitas yang nekat, bukan nekat negatif. Kita harus berani untuk berbeda. Dan kamu bisa buktikan kamu akan jadi orang yang tidak mungkin gagal. Selain Tuhan menyertai kalian secara logis saja, kalau orang baik, orang jujur, mengalah, bersosialisasi dengan orang lain dengan baik, tidak melukai, di mana-mana juga dibutuhkan orang. Itu logis. Orang tuamu akan melihat kamu jadi seperti bunga yang harum, tidak menyesal punya anak seperti kamu. Bahkan bangga. Mungkin tidak diucapkan, tapi dalam hatinya dia merasa bangga. Bagaimana punya anak seperti ini. Biasanya orang tua berkata, dulu mama gak kayak begini nih. Anak siapa ini? Anak bilang, anak mama. Dulu mama gak seperti ini. Siapa tahu. Gak mungkinlah anak bisa mewarisi gen orang lain. Mama papa pasti menurunkan gen yang sama. Mosok anak Pak Rudi dan Ibu Mimi tapi gennya Pak Karmo. Ya gak mungkin. Maka jadi orang tua gak boleh loh ngomong sembarangan. Dasar anak monyet. Loh, kalau anaknya monyet,
bapaknya King Kong. Anak setan. Kalau setan anaknya kan mamanya genderuwo. Tapi sekarang terbalik. Anak siapa ini ya? Dulu waktu aku masih muda, cerewet. Suka begelai. Biar perempuan begelai. Biar perempuan bawanya golok. Golok buat buka kelapa dibawa. Kalau ribut sama orang, biar gue perempuan, gue bisa bacok kepala lu, tau gak? Sampai laki-laki takut. Sekarang anak gadisnya gak ada warna begitu. Mamanya bilang, sini Neng, ya Mam. Daripada nanti kamu diganggu orang, bawalah golok mama ini. Ini golok sakti. Dari Wiro Sableng. Enggak Mam, enggak begitu. Tuhan mengajarkan enggak begitu. Oh gitu ya. Kamu diajar sama siapa? Ada deh Mam. Nah itu dia. Jangan keras-keras. Ya. Papa mama bingung. Dulu papa mama enggak begini nih. Kenapa jadi begini? Dia lupa gen anaknya dirubah. Kan kalau orang Tionghoa itu ada sio ya, sio macan, sio babi, sio monyet. Ini mesti sio babi nggak begini. Ini sio apa ini? Kamu jawab, saya sio Yesus. Nah begitu, boleh tepuk tangan. Oke. Nanti praktek ya, pulang ke rumah ya. Begitu pulang ke rumah, mama beli es campur atau es doger. Wah yes, adiknya rebutan. Tinggal mangkok kosong. Kalau dulu, gua gak mau nih, tidak adil nih. Ini melanggar hak asasi manusia. Kan aku juga anak mami, kenapa begini? Sekarang, ya, kok tinggal sedikit. Kok gak marah sih? Gak usah, gak perlu. Itu soal kecil. Banyak hal. Nanti kamu akan berubah. Nanti setan berbisik ke teman-temanmu, habisi dia, habisi, omongin dia, singkirkan dia. Itu nanti akan terus mengalami hal begitu. Kamu sudah siap. Kamu mulai dikucilkan. Itu setan tuh begitu, menggerakkan orang untuk berkelompok lalu kamu dikucilkan. Yang biasanya kamu pulang di berteman tapi sekarang tidak mau. Kenapa ya orang-orangnya? Kamu tenang aja, tidak apa-apa. Udah kelas 3 SMA ini tinggal 3 berapa bulan sih, biar aja. Mungkin sampai intimidasi, sampai kata-kata kasar. Jangan balas. Kalau temanmu yang lain tanya, kenapa sih lu diem aja dijahatin gitu? Pembalasan bukan hakku. Ciailah. Kamu sekarang kok kayak pendeta? Enggak, pendeta kayak saya. Mau berubah nggak? Bener. Nanti pulang ke rumah, kamu kembali ke tempat bersama-sama temanmu. Tunjukkan buah hidupmu. Itu kan perkara sederhana. Ini yang tadi contoh masih perkara sederhana. Nanti sampai hal yang luar biasa. Kamu tahu Om Eras dibully di medsos? Aduh nak, Om Eras itu lumayan kuat. Relasi. Uang. Saya bisa bikin masalah. Saya buat masalah. Kamu melanggar undang-undang ITE. Tapi Om Eras diam. Biar diam. Itu kan menjadi teladan. Saya berkata kepada orang-orang saya, ikuti teladanku. Kalau dulu, wah, nih, lu jual, gua beli. Jadi jual beli barang bekas. Sekarang kita lihat firman, teruskan. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut
dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi dia dibangkitkan bukan karena dia anak Allah, karena Allah tidak nepotisme. Nepotisme, bukan karena kekerabatan. Karena dia saleh. Terus? Dan sekalipun ia adalah anak, Sekalipun dia anak Allah. Terus? ia telah belajar menjadi taat Dia belajar menjadi taat. dari apa yang telah dideritanya. Dia belajar taat, namanya belajar dari kurang cakap menjadi cakap. Dia juga belajar. Nah, proses ini jangan disia-siakan. Kalian punya waktu ini berharga. Sejak muda punya komitmen, punya tekad, punya janji. Aku mau menjadi anak Allah yang berkenan. Om Eras ini sebenarnya sudah agak terlambat. Biar saya sekolah, punya gelar, indeks prestasinya bagus, watak saya nggak bagus. Yang saya ceritakan ke kamu kan baru kecil. Banyak salah yang saya lakukan, tidak saya kasih tahu kepada kamu semua dong. Itu kan rahasia perusahaan. Tapi jelek, watak saya jelek. Benar. Aduh, kalau cerita memalukan. Tapi saya mau berubah. Makanya saya tulis lagu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan. Sedih, nyanyi lagu sedih. Tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu, Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beri kesempatan, beriku kesempatan. Di sisa waktuku kau ubahkan. Kita sepakat ya di gereja ini mau menjadi sempurna seperti Bapak. Dan itu mungkin. Jadi Tuhan tidak mungkin menempatkan kita di satu keadaan di mana kita tidak bisa tidak berbuat dosa atau tidak berkenan. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita tidak mengenali apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pasti kita bisa mengenali apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, bagian mana dalam hidupku yang melukai hatimu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kalian ini berharga sekali, nak, sungguh. Jangan lihat penampilanmu yang mungkin di mata yang lain tidak cantik, tidak ganteng. Itu bukan masalah. Yang penting manusia batinnya. Jangan minder kamu anak dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang tidak harmoni, orang tua yang cerai dan lain-lain. Itu lupakan saja. Mungkin orang tuamu, keluarga besarmu dari keluarga yang tidak baik. Jangan kamu terintimidasi. Kamu bisa berubah. Kau bisa jadi orang-orang yang mulia. Kalau sekarang usiamu 20 tahun, 25, 22, 18, 16. Om Eras pasti mendahului kamu pulang ke surga. Tetapi apa yang Om Eras sampaikan berbuah di dalam hidupmu. Yang suatu hari kalau kamu meninggal dunia, kamu ketemu Om Eras di surga. Kamu harus berubah. Nanti mama papamu bisa ikut berubah. Kau bisa menghadirkan Tuhan dalam rumahmu. Menghadirkan Tuhan di studimu, di sekolahmu, di kampusmu. Kemana kamu berjalan, Tuhan menyertai. Kamu menjadi berharga. Bukan hanya di mata mama papa, berharga di mata Allah. Mungkin kamu tidak berharga di mata manusia.
tapi kau bisa berharga di mata Allah. Kita mengambil keputusan sore ini untuk berubah. Amin. Saya percaya masih ada orang-orang yang punya hati mengasihi Tuhan. Saya ingin kamu datang, kau bawa teman-teman. Kita mau diubah Tuhan di sini.